Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini tanggal 21 bulan Mei 2024. Bersama lagi kita membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini pembahasan kita agak beda. Kita akan dalam satu video membahas dua emiten. Meskipun sektor berbeda, tetapi valuasinya yang saya lihat ini mirip-mirip ya. Jadi nanti pembahasannya dalam satu video tapi dua ya. Yang pertama ini nanti kita akan bahas yaitu PBSA, Paramita Bangun Sarana Tbk ya. Dan yang kedua nanti kita akan membahas KMDS, Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk ya. Jadi ada dua nanti ya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya ingin menyatakan bahwa analisa kita ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena tiap investor itu punya pemikiran, cara, dan sistem yang unik. Oleh karena itu ini adalah sebagai bahan edukasi dan sebagai bahan perbandingan. Analisa yang kita gunakan seperti biasa juga fundamental analysis yang berdasarkan kepada value investing ya. Baik, kita bahas yang pertama dulu yaitu PBSA. Sebelum kita bahas, apabila pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Paramita Bangun Sarana ini adalah lini bisnisnya ini bidang usaha konstruksi bangunan sipil ya. Mereka perusahaan swasta, tapi mereka kontraktor ya untuk konstruksi bangunan sipil. Mereka juga bisa membangun infrastruktur, pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Serta mereka juga membuka lahan ya. Jadi ini istilahnya kontraktor membuka lahan bisa juga ya. Terutama sektor agribisnis dan pengolahan kelapa sawit ya. Jadi mereka mengkonstruksi bangunan, membuat infrastruktur, kemudian pengerjaan mekanikal elektrikal, juga membuka lahan terutama agribisnis dan kelapa sawit ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya ya. Yang pertama ini yang saya lihat pertama itu adalah dari segi interim ya, dari segi dividen mereka sudah membagikan interimnya itu Rp40 ya. Yang pertama sudah membagikan dividen interim Rp40. Berarti nanti masih ada sisa ya. Kalau tidak salah itu kemarin di 62,5% ya waktu itu ya. Rp40 itu 62,5%, 62,5% ya. Nah, itu yang pertama. Nah, tetapi bahwa perusahaan ini rata-rata biasanya ini dirata-ratakan ya. Ada 83, ada 88. Jadi kita anggap saja 85% ya. Jadi perusahaan ini rata-rata membagikan 85% dari keuntungannya ya. Berarti kalau begitu dari 56 kurang 40 mungkin masih ada lagi sekitar 16, interimnya mungkin sekitar Rp16 lagi ya. Baik, kita bahas dulu dari segi book value perusahaan ini. Dari segi nilai bukunya ini dibandingkan harga sekarang sudah di atas ya. Berarti perusahaan ini kalau mau menyesuaikan dengan nilai bukunya, perusahaan harus menggenjot lagi keuntungan ya. Harus meningkatkan keuntungan lagi untuk sampai ke harga wajarnya di
bukan, supaya ke 296, dia istilahnya begitu ya. Jadi mereka harus meningkatkan kinerja, atau sebaliknya bisa saja menurunkan harganya menjadi ke lebih rendah ya. Baik, yang kedua dari segi valuasi, perusahaan ini punya diskon 56% ya. Maksimal beli 670, sekarang baru 296. Ini sangat besar diskonnya ya. Nah, kemudian kalau kita mendasarkan kepada 85% tadi ya, maka dividend yield-nya itu untuk kuartal 1 itu nanti sekitar 19%. Ini sangat luar biasa kalau menurut pemahaman kita ya. Artinya perusahaan ini untungnya besar ya. 67 rupiah ini untungnya sangat besar ya. Coba kita lihat dulu, 67 per 208 itu sekitar 32% ya keuntungannya ya. Keuntungan perusahaan ini 32%, dibagikan 85%-nya, maka kita dapat sekitar 19% ya. Ini sangat luar biasa. Dari dua data ini, yang pertama dari segi valuasi sangat murah, kemudian dividennya besar. Ini kalau menurut saya pribadi jenis yang ideal ya. Kenapa? Dividennya besar sementara belinya di harga murah. Ini menurut saya pribadi ini yang ideal ya, yang menurut kita ya. Baik, tapi mestinya kita belinya dulu di waktu awal ya, waktu dulu, sehingga kita dapat semuanya. Kalau tidak berarti kita hanya dapat 16 rupiahnya saja ya. Baik, kita lanjut. Dari segi dividen, DPR udah oke. Dari segi ketahanan perusahaan, hutangnya hanya 2% dan 26%. Ini sudah jelas ya, sangat bagus. Plus current ratio-nya otomatis besar. Kenapa? Karena hutang sedikit, otomatis dananya besar, sehingga mereka mampu membagikan dividen yang DPR yang besar. Ini juga berarti bahwa secara umum mungkin saja perusahaan ini sudah dalam tingkat matangnya ya. Mungkin di saat ini mereka belum melakukan ekspansi ya, karena ini sudah termasuk mereka berani memberikan DPR yang besar. Dari segi pengendali sudah jelas, hanya 7,5%, berarti perusahaan ini kalau menurut saya pribadi hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban saja ya, free float-nya. Jadi di sini aman, pengendali tidak trading ya. Jadi simpulan saya kalau menurut saya pribadi bahwa perusahaan ini bertumbuh wajar. Dia memang harus menggenjot keuntungannya untuk mengejar harga tadi ya. Berarti perusahaan ini menggenjot nilai perusahaannya untuk mengejar harga ya. Itu berarti bagus. Bukan berarti bagus, ini berarti ini saja yang jadi concern ya. Oleh karena itu kalau saya pribadi, kalau memandangnya adalah layak untuk kita investasi, ya. Tinggal misalnya kita langkah berikutnya seperti biasa, cek GCG perusahaannya, apakah perusahaan ini secara organisasi itu tidak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah berarti lanjut bisa diinvestasi. Kalau bermasalah ya sebaiknya tidak kita berinvestasi. Oke, jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa sekali lagi silakan like, subscribe, dan share. Kita lanjut yang kedua, KMDS ya. Untuk KMDS ini yang pertama kita cek dulu bahwa perusahaannya ini dihargai berdasarkan nilai bukunya ini sudah bertumbuh wajar, tapi sudah mendekati ini bertumbuh lamban ya. Kenapa? Karena sudah 74% di atas dari harga book value ya. Book value-nya 276, sekarang 480. Jadi ini bertumbuh wajar, tapi mendekati sudah bertumbuh lamban. Sudah mendekati kita tidak perlu membeli istilahnya ya. Di sini bisa bertumbuh, bisa, cuma
ya bertumbuhnya sesuai keadaan saja ya. Berarti apa tadi, seperti yang di PBSA tadi, perusahaan harus menggenjot lagi supaya sama dengan harga, atau cara kedua kali lagi harganya turun lagi dulu ya, supaya menuju mendekati ke harga normal ya. Harga normal maksudnya harga wajarnya tapi turun ke bawah ya, supaya nanti ada equilibrium atau keseimbangan dengan book value ya. Yang berikutnya, untuk dari valuasi, untuk valuasi ya maksimal beli 660, ini 480, diskonnya ada 27%. Ini dalam artian kalau data kita murah, tapi murahnya sudah mendekati wajar ya, murahnya mendekati wajar. Beda dengan PBSA tadi, murahnya memang sangat murah ya. Ini murahnya udah mendekati wajar. Kemudian dari segi DPR di sini sudah mencukupi 57%, dan dividend yieldnya untuk kuartal 1 ini ya 8%, kita anggap saja 8%. Ini sudah sangat memadai ya. Jadi 27% dengan murah tapi mendekati wajar, dan dividen 8. Ini kalau menurut saya bisa saja ya, bisa saja. Kemudian kalau misalnya kita pertahankan, mungkin di awal tahun misalnya terjadi penurunan di tahun-tahun awal, mungkin saja kurang bisa mengcover. Tetapi untuk kalau kita simpan di jangka panjang, maka dividennya ini tentu saja nanti mengcovernya cepat saja, mengcover penurunan tadi, dan bisa berbalik ya. Oleh karena itu kalau menurut saya ini tidak terlalu ideal tapi aman saja menurut saya ya. Artinya dengan valuasi murah mendekati wajar dan dividen ini 8%, itu sudah bisa saja ya. Baik, kita lanjut ke segi hutang. Untuk ketahanan perusahaan aman saja ya, karena hutang berbunga tidak ada, yang ada hanya tanggungan-tanggungan. Dana yang tersedia ini dana liquid ini cukup sehingga bisa memberikan dividen yang besar ya. Dan besarnya pun ini dalam artian cukup fair untuk perusahaan dan untuk investor ya. Kemudian dari segi KSEI ini semuanya bisa ditradingkan ya. Ada 6% asing tapi tidak terlalu berpengaruh besar ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ini dibandingkan misalnya PBSA tadi, di sini valuasi murah mendekati wajar ya. Jadi dari data ini saya menyimpulkan ya, perusahaan ini layak untuk kita investasi ya. Tinggal langkah terakhir adalah langkah yang paling penting. Langkah yang paling penting apa? Silahkan cek GCG perusahaannya, cari perusahaannya apakah bermasalah atau tidak. Kemudian juga kalau perlu satu persatu dari manajemennya, baik komisaris ataupun direksinya juga diperiksa ya, secara online ataupun secara offline kalau bisa. Kalau memang dirasa tidak ada permasalahan, berarti silahkan lanjut untuk invest. Kalau ada, berarti kita kesampingkan saja analisa kita ini ya. Baik, itulah pembahasan kita tentang dua saham hari ini, yaitu PBSA Paramita Bangun Sarana bidang konstruksi, dan KMDS ya. KMDS ini bidang saya belum menjelaskan ya. KMDS ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan ya. Awalnya sebenarnya mereka bergerak di bidang kontraktor alat berat, tapi akhirnya berpindah jadi makanan dan minuman. Produk yang mereka jual itu adalah sirup Monin sirup, Lavazza Coffee, Milk Lab Coffee, Boba King, Santino, dan kebanyakan ini adalah kopi ya, jenis-jenis kopi ya.
Cuma saya tidak terlalu menggali apakah ini memang manajemen yang sama berganti haluan, atau ada manajemen baru yang masuk menggantikan KMDS ini ya. Saya belum sampai ke sana. Silakan nanti kalau ada yang tahu apakah yang mana ya, apakah berganti haluan atau membuka yang baru ya, atau manajemen baru masuk ya. Baik, sekali lagi simpulannya adalah perusahaan ini kalau menurut saya pribadi layak invest, cuma tinggal tugas kita selanjutnya adalah mengecek apakah manajemen di sini bermasalah atau tidak. Sekali lagi, apabila manajemennya tidak bermasalah, perusahaannya tidak bermasalah, berarti kita bisa lanjut investasi. Kalau tidak, berarti sebaiknya kita tidak melanjutkan investasi. Oke. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.